Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada hari yang mulia ini, bulan haram, yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk teruslah kita istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari juga kita terus berjuang, berjihad sesungguh-sungguhnya, sekuat tekad untuk meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam juga senantiasalah kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita kali ini bertema generasi, sebuah harapan dan kekhawatiran. Dua dimensi yang sangat bertentangan satu sama lain, yang tidak akan mungkin pernah bersatu pada seseorang. Pastinya semua kita, siapapun, mengharapkan generasinya, anak keturunannya mendambakan anak yang soleh, anak-anak yang solehah, kuat dalam seluruh aspek, kuat fisik, kuat psikis, sehat jasmani, sehat rohani. Ini harapan kita. Bahkan Rasulullah dan termasuk Al-Quran pun memerintahkan harapan itu ada pada kita semua. Ayyuhal jamaah Jumat rahimakumullah, namun harapan itu muncul begitu dahsyat dan kuat, namun sering tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang kita hadami, kenyataan yang kita jalani. Ada kekhawatiran yang menyelimuti pikiran kita, menyelimuti perasaan kita, menyelimuti sekeliling kita,
sehingga berat rasanya untuk menggapai sebuah harapan yang indah itu. Ayuhal jamaah jemaat rahimakumullah, sejahat-jahat manusia, sezalim-zalim manusia, saya masih yakin pasti dia mendambakan anak yang soleh dan solehah. Tapi kenyataan membuktikan jalur yang dia tempuh tidak sesuai dengan harapan itu. Oleh karena itu, Islam sudah mengungkap hal itu jauh sebelum kita ada. Allah mengungkapkan di dalam Al-Quranul Karim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian mengkhawatirkan keturunan-keturunan kalian itu, zuriat-zuriat kalian itu, kalian tinggalkan dalam keadaan lemah. Bagaimana bentuk lemahnya? Khafu alaihim, mereka takut terhadap diri mereka sendiri. Ayo jamaah jemaat rahimakumullah, inilah ungkapan Allah jauh sebelum kita ada di dunia ini. Bahkan Rasulullah pun sudah mengungkapkan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, masaku. Generasi yang terbaik itu adalah generasi masaku, kata Rasulullah. Summal ladzi yalunahum, baru setelah itu generasi selanjutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah itu. 3 generasi yang Rasulullah prediksi untuk sementara waktu pada waktu itu. Generasi beliau, generasi tabi'in, baru setelah itu generasi tabi'in. Ayuhal jamaah jemaat rahim, generasi yang sempat bertemu Rasulullah, ulama sepakat menyebutnya dengan ashab, sahabat Rasulullah, yang masuk dalam garis bingkai as-sabiquna awwalun, orang-orang terdahulu, baik dia dari golongan muhajirin maupun dari golongan ansar. Itulah generasi awal dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menetapkan itulah generasi terbaik yang ada di alam jagat raya ini. Silakan diuji, silakan lakukan penelitian. Benarkah ungkapan Rasulullah itu? Adakah manusia yang terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah itu? Apakah gambarannya secara khusus Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah? Itu khalifah, khulafaur rasyidin. Silakan uji, benarkah ungkapan Rasulullah itu? Bukan hanya di kalangan kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir pun membuktikan bahwa kelompok sahabat Rasulullah itu adalah kelompok yang terbaik. Bagi kita umat Islam hari ini, yang membuktikan bahwa kelompok sahabat ini yang terbaik apa? Didikan sahabat. Siapakah didikan sahabat? Ulama tabi'. Siapakah ulama tabi' yang dididik oleh sahabat itu? Antara lain imam mujtahid yang 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa orang itu? Kalau dia umat Islam, pasti mengakui kehebatan, kealiman, keulamaan mereka. Itulah didikan sahabat yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah.
Baru setelah itu, kata Rasulullah, mereka pun berhasil mendidik tabi'in. Siapa itu? Dari kelompok Imam Mazhab Syafi'i, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, turun kepada Imam Ramli, Imam Zarkashi, sampai ke Imam Nawawi. Itu semua ulama didikan Rasulullah yang berbau sedikit kepada ilmu umum. Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, itu didikan dari tabi' ke tabi'in yang ilmunya dalam dan luas. Lalu bagaimana lagi dengan ilmunya sahabat? Lalu bagaimana lagi dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Generasi ini yang sudah dipetakan oleh Rasulullah. Silakan mau diuji kebenarannya. Oleh karena itu, kekhawatiran kita di generasi sekarang ini, generasi apakah namanya ini? Generasi gadget, generasi zero, generasi di atas modern. Silakan uji kekhawatiran kita yang luar biasa hari ini. Saling menyalahkan, ini yang menjadi problem. Si A menyalahkan si B, B menyalahkan si C, si C menyalahkan si D. Ambil kesimpulan, kembali lagi kesalahan kepada si A. Ayolah jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara dalam teori pendidikan, dalam konsep Islam, tidak ada lembaga pendidikan agama Islam. Tidak ada lembaga. Sebanyak apapun buku, kitab, Al-Quran, hadis kalian buka, tidak ada lembaga pendidikan agama Islam dalam konsep Islam. Tarbiyah itu yang dimaksudkan oleh Allah, pendidikan yang bertanggung jawab orang tua kepada anaknya. Bukan tanggung jawab seorang guru, bukan tanggung jawab seorang ustadz kepada muridnya. Tidak ada. Yang bertanggung jawab kepada zuriat keturunannya tok semata-mata hanya orang tuanya. Titik. Oleh karena itu orang tua tidak ada satu pun sepeser pun bisa menyalahkan sekolah, pendidikan, tarbiyah, lembaga. Tidak ada. Tidak ada alasan. Oh, pesantren sana salah ini, salah itu. Tidak ada cerita. Kamu yang bermasalah. Namun kebijakan dari berbagai kebijakan di abad ke-19 lahirlah lembaga-lembaga. Ada lembaga di Jamiah, ada Al-Azhar Kairo. Kapan itu? Jauh sebelum datangnya masa tabi'in. Bahkan di Aceh, pesantren itu baru tertata kelola pada zamannya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Jauh sebelumnya hanya sebagai sebatas manasah-manasah kecil, tempat mengaji, masjid-masjid. Tidak ada pendidikan formal dan non formal itu. Ayuhal jamaah Jumat rahimakumullah. Kapan itu ada? Karena munculnya kekhawatiran. Orang tua khawatir terhadap anaknya, masyarakat khawatir terhadap generasinya, di pihak kabupaten khawatir terhadap lembaga pendidikannya, anak masyarakatnya, sampai ke pusat. Maka didesainlah pendidikan formal, non formal dan informal itu. Ayolah jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada teks Al-Quran tadi, kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Andaikan ujung atau akhir ayat ini kita perhatikan. Falyattaqullah
Nggak perlu kamu khawatir. Kalau kamu dasari dengan ketakwaan kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, asal kamu bertakwa dan mengungkapkan kebaikan, selesai semua permasalahan itu. Di mana permasalahannya? Yang pastinya kekhawatiran kita terhadap anak kita. Kalau orang tua bijak, kalau dia mampu, silakan didik sendiri di rumah. Tapi kalau memang tidak mampu, orang tua harus jeli meneliti, melihat pesantren, sekolah mana yang mampu kira-kira anakku ini bisa dijadikan sebagai orang yang bermanfaat. Perhatikan, lihat. Oleh karenanya kembali lagi kepada orang tua. Terlebih-lebih dalam fase SD dan SMP, ini tidak akan pernah bisa diserahkan mutlak apa kata anak. Fase ini di dunia pendidikan, ini fase mutlak orang tua yang menentukan kemana arahnya. Kalau SMA okeylah, tapi fase dia SD, SMP, tidak ada cerita. Ini mutlak orang tua, kedua orang tuanya lah yang menentukan apakah dia nanti berhasil atau tidak. Ayo jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, takwalah kepada Allah. Dasar ketakwaan kita pasti merujuk kepada Al-Quran. Surah Luqman umpamanya. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Didasari dengan kalimah la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Tanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, akidahnya luruskan. Tidak ada cerita. Kalau memang mau kamu selamat, anakmu dunia akhirah, lihatlah bagaimana didikan Luqman terhadap anaknya. Yang pertama, tanamkan la ilaha illallah itu dalam hatinya. Tidak ada yang penting terkecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu bisa mengelola, mengarahkan anakku ini, hanya Allah. Tekadkan dalam hati. Jaga ini terlebih dahulu. Luruskan akidahnya. Ini yang pertama. Sehingga baru yang kedua, barulah kita didik tarbiyahnya, ilmu pengetahuannya. Ilmu apa yang harus kita berikan? Yang pastinya bekali dengan ilmu syariat. Kewajiban-kewajiban dalam bentuk fardhu ain. Ini tidak ada terkecuali. Siapapun orang tua wajib mendoktrin anak. Maka lihatlah pesantren yang memang jelas-jelas mendidik anak itu ke arah ilmu fardhu ain, mengarahkan kepada ilmu fikih. Karena melulu tahfizul Quran ini akan membahayakan. Saya tidak katakan bahwa salah, tidak, tetapi ilmu fikih itu pemahaman syariat murni. Tapi kalau tahfizul Quran, di sana belum ada ilmu, belum ada keterkaitan dengan pengetahuan. Saya yakin umur SMP tahfizul Quran, dia belum mampu menguasai kefikihannya, ilmu syariatnya. Ini yang paling dasar dulu. Sehingga ilmu fikih itu nanti akan menjaga dirinya dari halal dan haram. Karena ilmu fikih tidak hanya cerita tentang bagaimana salat, bukan hanya cerita tentang puasa, haji, zakat, tidak. Halal haram, jual beli, riba, mudharabah, musyarakah, muamalah. Siapa yang bahas ini? Fikih. Jangan kita pikir, mau fikih urusan wudhu, enggak. Urusan munakahah,
Pernikahan, hak suami apa, hak istri apa? Kalau dua-duanya PNS, apa, bagaimana? Hukumnya bagaimana? Matangkan ini. Oleh karena itu, tidak ada cerita. Kalau orang tua tidak mampu, pilih ma'had, pilih madrasah yang mampu menjelaskan ini kepada anak kita, sehingga nanti anak kita kuat dalam syariat, kuat dalam akidah. Jangan sembarang sodung kepelin. Jangan tanya anak, nak kau pesantren mana mau muna? Yang ada AC-nya pak, yang ada kolam renangnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan simbol keberhasilan dalam pendidikan. Bahkan pesantren itu harus dididik mentalnya, kemandiriannya, hilangkan kemanjaannya. Dia mampu menghadapi segetir apapun kehidupan yang akan datang. Tidak dibentuk cengengnya, tidak dibentuk manjanya. Ini yang diharapkan. Sehingga didikan Rasulullah kepada sahabat bukan dari kekayaan, bukan hanya semata-mata ekonomi, bukan pusaka yang banyak yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ayo jamaah rahimakumullah. Ini yang diharapkan. Namun timbul pertanyaan, apakah sudah masuk pesantren sudah terjamin? Tidak. Belum. Apakah seorang ulama anaknya jadi ulama? Belum. Jangankan ulama, Nabi Adam pun anaknya Habil gagal. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, apalagi pesantren. Tergantung kembali yang pada terakhirnya, falyatawakkal 'alallah, serahkan keputusan itu kepada Allah. Oleh karena itu, sering saya ungkapkan, berpatokanlah kepada proses, jangan berpatokan kepada hasil. Prosesnya yang diharapkan. Prosesnya dalam pesantren, didikannya. Sering saya ungkapkan, jangan menjadi tujuan selembar ijazah. Sementara ilmu tidak kamu dapat, pengalaman belajar tidak kamu dapatkan. Yang terpenting dalam hidup itu proses. Kalau selembar ijazah S1, S2, 40 bisa dicetak, sekarang pun bisa. Tapi dapatkah ilmu? Dapatkah pengalaman belajar? Nol. Ini yang ditanamkan kepada anak. Nakku, prosesnya yang harus dijalani. Ayo jamaah rahimakumullah. Tanamkan proses itu. Yang dipentingkan bukan hasil. Karena kalau hasil, ini akan pasti mengalami kegagalan pada akhirnya. Ayo jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ayat yang tadi, ungkapan di penghujungnya menjadi patokan dasar. Yang pertama, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya, orang tuanya yang takwa dulu. Baru qaulan sadida, perkataan yang baik yang kita ungkapkan. Insya Allah pekerjaan yang kita khawatirkan itu tidak menjadi masalah. Lapangan kerja tidak perlu menjadi problem. Kalau ada ilmunya pasti berhasil. Yang kita khawatirkan yang menjadi pembahasan seminar ke sana, seminar ke sini, bagaimana mengatasi pekerjaan pengangguran. Lalu bagaimana tidak banyak pengangguran kalau ilmu tidak ada? Kalau ilmu ada, diletakkan di tengah gunung pun dia bisa bermanfaat. Di tengah lautan pun dia diletakkan, akan dikejar. Tapi kalau ilmu nol, sepenjilat apapun kamu pasti tidak terpakai. Se-TS apapun kamu, kalau ilmumu tidak ada, nol di pandangan orang. SK apa yang kamu terima kalau tidak ada ilmu? Proses ini yang ditanamkan kepada anak didik kita, anak zuriat kita. Insya Allah kekhawatiran terhadap
masa akan datang pasti terjawab, pasti bisa kita tentukan. Allah yang menentukan hasil, bahkan surga dan neraka pun itu milik Allah. Dia yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bukan ibadah kita, bukan sekolah kita, bukan pendidikan kita yang menentukan kemana kita setelah kita selesai S1, S2. Allah yang menentukan tempat kerja kita. Allah maha tahu, Allah maha sayang kepada hambanya. Takkan pernah Allah mengecewakan hambanya yang sungguh-sungguh dalam belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim innahu jawadun karimun war-raufur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wal aqibatu lil muttaqin Wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma hdina bil huda wa naqina bit taqwa waghfir lana bil akhirati wal ula. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wallahu akbar.